Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Suci Amelia. Saya berasal dari kelas 2D Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tujuan saya membuat video ini adalah yang pertama, untuk memenuhi tugas dari Bapak Nurdiansa dengan mata kuliah kewarganegaraan. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai materi tentang Rule of Law. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai apa itu Rule of Law. Rule of Law itu sendiri merupakan hukum yang mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui perbuatan sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom. Sedangkan menurut Friedman pada tahun 1959 membedakan Rule of Law menjadi dua pengertian. Yang pertama, pengertian secara formal. Yang kedua, pengertian secara hakiki atau materi. Yang pertama, pengertian secara formal, Rule of Law dapat diartikan sebagai kekuasaan hukum yang terorganisasikan seperti suatu negara. Sedangkan pengertian secara hakiki erat hubungannya dengan penegakan Rule of Law karena menyangkut ukuran-ukuran tentang hukum yang baik dan yang sejarah berdirinya Rule of Law. Yang pertama, diawali oleh adanya gagasan untuk melakukan pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan negara. Yang kedua, sarana yang dipilih untuk maksud tersebut adalah demokrasi konstitusional. Yang ketiga, perumusan yuridis dari demokrasi konstitusional adalah konsep negara hukum. Rule of Law adalah doktrin yang muncul pada abad ke-19 seiring dengan lahirnya negara konstitusi dan negara demokrasi. Paham Rule of Law di Inggris diletakkan pada hubungan antara hukum dan keadilan. Di Amerika diletakkan pada hak-hak asasi manusia. Di Belanda diletakkan pada paham kedaulatan negara. Sedangkan di Indonesia, inti dari Rule of Law adalah jaminan adanya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Unsur-unsur Rule of Law menurut DC terdiri dari 4 unsur. Yang pertama, supremasi aturan-aturan hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama di dalam menghadapi hukum. Yang ketiga, terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan oleh pengadilan. Selanjutnya, syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi menurut Rule of Law adalah: yang pertama, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang kedua, pemilihan umum yang bebas. Yang ketiga, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang keempat, kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. Yang kelima, pendidikan kewarganegaraan. Ciri utama dari Rule of Law adalah: yang pertama, lahirnya dari kandungan negara konstitusi yang kemudian memunculkan doktrin egalitarian. Yang kedua, menjadi doktrin dengan semangat dan idealisme yang tinggi. Yang ketiga, adanya jaminan perlindungan HAM. Yang keempat, adanya kesamaan kedudukan di depan. Prinsip-prinsip Rule of Law terbagi menjadi dua. Yang pertama, prinsip Rule of Law secara formal. Yang kedua, prinsip-prinsip Rule of Law secara hakiki atau materi.
Prinsip-prinsip rule of law secara formal yaitu yang pertama, negara Indonesia adalah negara hukum yang terdapat pada pasal 1 ayat 3. Yang kedua, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sosial, terdapat pada pasal 24 ayat 1. Yang ketiga, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, terdapat pada pasal 27 ayat 1. Yang keempat, dalam bab 5A tentang hak azazi manusia memuat 10 pasal antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum, terdapat pada pasal 28D ayat 1. Dan yang kelima, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, terdapat pada pasal 28D ayat 2. Prinsip rule of law secara hakiki atau material adalah yang pertama, erat kaitannya dengan penyelenggaraan menyangkut ketentuan-ketentuan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law. Yang kedua, keberhasilan suatu rule of law bergantung pada kepribadian nasional setiap bangsa. Yang ketiga, rule of law merupakan institusi sosial yang memiliki struktur sosiologis yang khas dan mempunyai akar budayanya yang khas pula. Yang keempat, bersifat legalisme, maka mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani dengan pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom. Dan yang terakhir, rule of law merupakan suatu legalisme liberal. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari rule of law, pelaksanaan dari rule of law, dan dinamika dari pelaksanaan rule of law. Fungsi dari rule of law pada hakikatnya adalah jaminan adanya keadilan sosial bagi masyarakat, terutama dalam keadilan sosial. Fungsi dari rule of law sudah dijabarkan dalam yang pertama, secara formal tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pasal 1 ayat 3, yang ketiga pasal 24 ayat 1, yang keempat pasal 27 ayat 1, dan yang kelima pasal 28D ayat 1 dan 2. Pelaksanaan rule of law. Pelaksanaan rule of law merupakan penjabaran dari prinsip-prinsip rule of law secara hakiki atau materi, yaitu yang pertama, keberhasilan the enforcement of the rule of law harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian masing-masing setiap bangsa. Yang kedua, rule of law merupakan institusi sosial harus didasarkan pada budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa. Yang ketiga, rule of law sebagai suatu legalisme yang membuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antara manusia, masyarakat, dan negara harus ditegakkan secara adil. Pelaksanaan rule of law di Indonesia. Meskipun dalam proses pelaksanaan dan penegakan hukum di Indonesia masih rendah, namun dapat kita ketahui dari beberapa kasus yang merupakan upaya negara Indonesia untuk terus menegakkan dan mewujudkan hukum yang berlaku. Contoh kasus tersebut yaitu yang pertama, kasus korupsi KPU dan KPUD, yang kedua, kasus illegal logging, yang ketiga, kasus dan reboisasi hutan yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung, yang keempat, kasus-kasus perdagangan narkoba, yang kelima, kasus perdagangan wanita dan anak. Dinamika dari pelaksanaan rule of law. Yang pertama adalah kepolisian. Fungsi kepolisian adalah memelihara keamanan dalam negeri. Tugas pokok dari kepolisian ini adalah yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, yang kedua, menegakkan hukum, yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Wewenang dari kepolisian adalah yang pertama, mengawasi aliran yang menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang ketiga, melaksanakan pemerintahan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. Yang keempat, memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat. Yang keempat, memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya. Dan yang terakhir, memberikan izin melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
Yang kedua, kejaksaan. Tugas dan kewenangan kejaksaan adalah yang pertama, melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana masyarakat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lewat bersyarat. Yang keempat, melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kelima, melengkapi berkas penjara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan dan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Yang ketiga, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Tugas dan wewenang KPK yaitu yang pertama, berkoordinasi dengan instansi lain yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Selain tugasnya, terdapat juga wewenang KPK. Yang pertama, melakukan pengawasan, penelitian, penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang dengan pemberantasan tindak korupsi. Yang kedua, mengambil alih penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. Yang keempat, badan peradilan. Badan peradilan terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama Mahkamah Agung atau MA, yang kedua Mahkamah Konstitusi atau MK, dan yang terakhir Peradilan Tinggi dan Negeri. MA. Yang pertama, Mahkamah Agung atau MA. MA merupakan puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia. MA mempunyai kewenangan yaitu mengadili pada tingkat tinggi terhadap putusan yang diberikan oleh tingkat terakhir peradilan. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi atau MK. MK merupakan lembaga peradilan pada tingkat pertama dan terakhir. Tugas dari MK adalah menguji Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, Peradilan Tinggi dan Negeri, merupakan peradilan umum di tingkat provinsi dan kabupaten. Sekian dari video penjelasan saya mengenai Rule of Law. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.